Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga negara India tewas terseret arus pantai Diamond, Nusa Penida, Kelungkung. Sebuah truk terguling di jalur Gilimanuk Denpasar, Banjar Banyu Biru, Kecamatan Negara, Jemberana. Menikmati kelezatan kuliner tipe tahu gerenceng Denpasar yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Hingga saat ini, dua warga negara asing yang terlibat dalam kasus pencurian di minimarket masih buron. Kasus ini menjadi ramai setelah rekaman kamera pengintai menjadi viral di media sosial. Ditreskrimum Polda Bali saat ini masih menyelidiki kasus ini. Diduga para pelaku pada hari yang sama beraksi di dua toko, namun salah satu pemilik toko belum melaporkan kejadian ke polisi. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan memastikan polisi akan menangkap kedua pelaku karena meresahkan warga di Bali. Ditreskrimum Polda Bali juga sudah melakukan langkah-langkah bersama dengan rekan-rekan di wilayah yang kejadian itu apakah ada keterkaitan atau tidak. Tapi yang terakhir terjadi yang di Marga, walaupun pelapornya tidak keberatan terhadap peristiwa tersebut, namun kita tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan. Pertama, untuk memastikan peristiwa yang sama tidak boleh terulang kembali. Kemudian ya terhadap pelaku, ya, walaupun dalam hal ini korban yang di Marga tidak keberatan atau tidak mau membuat laporan, tapi kita polisi membuat laporan model A. Jadi sudah sementara proses penyelidikan terkait dengan apakah ada hubungan dengan kejadian yang di tempat lain, nah itu lagi didalami. Dan dari Ditreskrimum Polda Bali sudah melakukan backup terhadap kegiatan itu. Video rekaman kamera pengintai memperlihatkan aksi para pelaku yang cukup profesional. Mereka berpura-pura belanja lalu berbagi tugas. Salah satu pelaku mengalihkan perhatian karyawan lain, sedangkan seorang lagi mengajak bicara petugas kasir yang akhirnya tidak sadar, kemudian menyerahkan seluruh uang di mesin kasir. Kedua pelaku kemudian keluar toko dan berjalan kaki dengan santai, seolah tanpa khawatir atau panik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polda Bali masih menyelidiki kasus kematian Herman Fauzi alias Justin Vicky yang meninggal saat mengangkat beban seberat 200 kg di salah satu pusat kebugaran di kawasan Sanur, Denpasar. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan Jumat pekan lalu mengatakan polisi sudah melakukan gelar perkara dan sepakat meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa tersebut ada unsur kesengajaan atau murni karena kecelakaan. Dari peristiwa yang ada, yang diduga tadi adalah kecelakaan, apakah tadi murni kecelakaan atau ada unsur kesengajaannya atau ada kelalaian. Nanti dilihat, nah ini sedang didalami, dipastikan kembali baik dari CCTV, kemudian keterangan saksi atau rekaman-rekaman apa yang dilakukan. Kebetulan yang merekam itu kan sahabat dari almarhum. Nah, itu juga lagi disinkronkan, dicek. Mulai dari awal, mulai kegiatan, apakah ada indikasi seperti yang disampaikan. Saat ini Polsek Denpasar Selatan tengah memeriksa sejumlah saksi yang sebelumnya berjumlah 2 orang, kini telah bertambah menjadi 5 orang saksi. Saat ini kami update itu ada 5 orang yang sudah kita lakukan interogasi. Untuk dari mana aja, kita dari pihak gym ataupun orang yang pada saat itu berada di gym,
dan juga dokter yang menangani pada saat penanganan awal terhadap korban. Untuk pemeriksaan sejauh ini kita masih fokus terhadap interogasi terhadap saksi-saksi yang ada pada saat itu di TKP. Nah, terkait dengan unsur kelalaian itu kita masih proses pendalaman dan juga masih dalam proses penyelidikan. Jadi kita akan melakukan pendalaman terlebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait dengan informasi kematian dari info kami dari rumah sakit belum, nanti perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan karena hal itu masih dalam penyelidikan kami. Sebelumnya, binaragawan Bali Herman Fauzi tewas akibat tidak kuat mengangkat beban seberat 200 kg di sebuah pusat kebugaran di Sanur. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Selain sebagai binaragawan, Justin juga aktif mempromosikan hidup sehat dan bugar di akun media sosial miliknya. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Tersangka berinisial MA ditangkap di sebuah pusat perbelanjaan di Kuta Bali pada 12 Juli lalu. Tim patroli cyber mencium aksi pelaku dari akun tersangka di media sosial yang menawarkan potongan harga tiket pesawat dan hotel hingga 50%. Kejanggalan ini akhirnya mengungkap sepak terjang tersangka selama ini. Tersangka mengaku membeli 1.293 data kartu kredit dari dark web atau situs gelap seharga $20 untuk satu kartu kredit. Dengan data tersebut, tersangka leluasa membeli tiket pesawat dan hotel dengan harga normal dan dijual dengan potongan hingga 50%. Untuk menutupi aksinya, tersangka menggunakan akun berbeda. Tersangka tercatat sebagai residivis kasus narkoba dan pencurian. Ia mengaku mempelajari carding atau membobol kartu kredit saat menjalani masa hukuman di Lapas Salemba, Jakarta. Ditemukan salah satu akun yang mencurigakan yang mempromosikan penjualan tiket pesawat dan hotel serta villa yang tadi disampaikan diskon al 30-50%. Kemudian dilakukan profiling oleh petugas kita yang pada saat tersebut didapatlah pemilik akun tersebut wanita atas nama RN yang ternyata adalah pacar dari tersangka. Kemudian secara manual anggota melakukan penelusuran dan penguntutan ditemukan saudara RN ini di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Denpasar. Dan saat itu memang sedang berdua. Mereka langsung anggota kita melakukan pemeriksaan, termasuk juga datang ke tempat penginapannya atau melakukan penggeledahan. Jadi disebutkan ditemukanlah sejumlah data nomor kartu kredit sebanyak 1.200 lebih itu yang diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Tersangka saat ini sudah ditangkap Polda Bali beserta sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon seluler, serta barang bukti lainnya. Ia diancam hukuman penjara 8 tahun dan denda 2 miliar rupiah sesuai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Berbagai tempat kuliner kini bisa dijumpai di Kota Denpasar. Salah satunya, kuliner Tipat Tahu Gerenceng di Denpasar Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Menurut pengelolanya, Yulianto, usaha ini dimulai oleh neneknya. Bisnis keluarga ini kemudian diteruskan generasi berikutnya dan saat ini dikelola oleh cucunya. Tipat tahu ini bisa dinikmati saat pagi hingga malam hari. Namun pembeli terbanyak datang pada saat jam makan siang. Satu porsi tipat tahu terdiri dari ketupat, tahu goreng, sayur toge, bumbu kacang, serta kerupuk sebagai pelengkap. Harga satu porsi tipat tahu Rp11.000 dan Rp14.000 jika dilengkapi telur dadar. Tipat tahu sayur, kalau spesial tipat tahu telur, terus isinya tahu sayur juga ada, tahu sayur telur ada. Bedanya tipat tahu di tempat ini dari tempat lainnya itu apa ya? Kalau di sini kan menu bumbunya kan kacang asli, kacang aja gitu, nggak ada campuran apa. Ya itu aja ciri khasnya.
Cuma beda sedikit bumbunya aja yang paling gini. Bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya aja yang beda gitu. Tapi kalau tempat lain kan rasa juga nggak gini. Saya murni kacang-kacang aja, nggak ada campuran. Kalau tempat lain kan banyak campuran, kemungkinan banyak campuran gitu. Harganya berapa? Kalau harga biasa 11.000, kalau tipat tahu telur, tahu sayur 11.000, kalau tipat tahu telur 14.000. Saya mesennya tipat tahu sama telur. Gimana tuh Bu rasanya? Udah bisa bilang karena enaknya itu. Yang tidak enak makan jadinya enak. Kalau di sini sih rasanya pas. Ya manisnya lah, apanya pokoknya ini di sini pas rasanya dari rasanya. Menurut saya sih selera saya. Setiap harinya tempat ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 8 malam. Penjual tipat tahu tetap mempertahankan cita rasa dan resep turun-temurun, sehingga makanan ini tetap disukai para pelanggannya. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.